Hai, nama saya Adi Priya Kalyana. Lahir di kota Pekalongan, kota yang terkenal dengan kebatikannya. Saya seorang santri Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren Rodotul Muqtadin Balikabang, Jepara. Saya masuk ke Madrasah Aliyah sejak tahun 2023. Dari Madrasah Aliyah, saya belajar banyak hal, mulai dari kedisiplinan, rendah hati, dan juga beradab. Karena di dalamnya banyak kiai-kiai sepuh yang mengharuskan saya untuk lebih menjaga image dan berlaku kepada semua orang. Saya kira masuk ke Madrasah Aliyah akan membuat saya ketinggalan teknologi atau istilahnya gaptek. Tapi ternyata saya tetap bisa mengakses teknologi melalui pembelajaran dan juga program yang sudah ada. Ya, memang hidup di pesantren tidak selalu penuh dengan suara, tapi penuh dengan makna. Dari pagi hingga surupnya mentari, selalu ada aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Ngaji, sholat, ngabdi, bahkan sekedar duduk dalam diam sambil memutar butiran hati. Tapi ada 3 hal yang selalu hadir dalam diri kita, diam tapi dalam, yaitu wiridan, ziarah, dan juga berjanji. Ini bukan sekedar kegiatan, tapi bagian hidup dari seorang santri. Ada saat-saat hening setelah sholat yang begitu berharga. Ketika hati bergetar, putaran hati di tangan, dan bibir bergerak pelan. Bukan sekedar doa yang terucap, tetapi sebuah pencarian, mencari ketenangan. Di balik lantunan wirid yang bergeming, ada kedamaian yang mengalir dalam hening. Wiridan membuat kita seolah lebih dekat kepada Yang Maha Abadi, mengajarkan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Tak perlu disuruh 2 kali untuk melantunkan kalimat syahdu. Karena perjalanan berharga adalah ketika sudah terjebak di dalam ketenangan yang membawa kita ke dalam kedamaian. Wiridan bukan hanya sebuah ritual, melainkan perjalanan jiwa kembali.
pentingnya wirid atau aurat itu sangatlah penting, karena itu bagian dari cara mendekatkan diri takarrub kepada Allah. Nah, untuk itu karena pentingnya wirid, ulama-ulama salafus soleh setiap habis sholat fardu itu di masyarakat, di langgar, di musola, di masjid itu diadakan wiridan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dalam bahasa sekarang itu menyambung, membuat sinyal-sinyal yang kuat kepada Allah. Dan ada juga masa-masa di saat kita bisa mengunjungi ke makam Nabi tercinta, melepas rindu yang sudah melekat dalam diri kita. Mengunjungi ke makam para ahli kubur merupakan bagian dari ziarah, karena ziarah berasal dari kata ziarah yazuru ziyarata yang memiliki makna mengunjung. Ziarah mengingatkan kita kepada kematian, bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan. Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik, seolah akan mati di esok hari. Seperti perkataan Rasulullah, "Ai'mal lidunyaka ka'anna ta'ishu abadan, wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk duniamu seolah akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah engkau akan mati esok hari. Dari ziarah kita belajar bahwa hidup enggak selamanya. Akan ada masa kita menemukan satu titik yang membawa kita tiba di akhir perjalanan. Tapi ada kalanya kita merasakan rasa yang tak sempat terucap kepada Nabi tercinta. Rasa cinta yang luar biasa kepada makhluk paling sempurna. Tapi untuk bertemu dengannya hanyalah suatu awang-awang yang tak bisa tergapai. Namun ada satu kitab yang membawa kita seolah lebih dekat dengannya, yaitu Berjanji. Berjanji atau pembacaan maulid Nabi adalah ciri identik bagi seorang Nahdlatul Ulama. Bukan sekedar untayan kata di bibir, ia adalah getaran jiwa, panggilan kalbu yang rindu dengan orang tercinta. Berjanji bukan hanya untuk kalangan alim ulama saja, melainkan bagi orang yang rindu akan kecintaannya terhadap insan paling sempurna. Memang belum ada dalil spesifik mengenai berjanji, tapi apa salahnya mengungkapkan rasa yang tak sempat terucap kepada Nabi tercinta. Berjanji itu cerita tentang Nabi, tentang kehidupannya, dan segala apa yang beliau ajarkan. Tapi yang paling terasa bukan hanya kisahnya, melainkan setiap kata yang terucap seolah membawa kita lebih dekat. Berjanji mengingatkan kita bahwa cinta bukan sekedar kata, tapi juga perasaan yang tak sempat terucap.